Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua sama siswa sekalian. Dan senang sekali Abah bisa kembali bersua dan berada di kelas virtual kalian kembali. Baik, untuk materi ajar kita pada kesempatan hari ini, ya masih berkaitan dengan listening section, ya. Hanya yang akan kita bahas yaitu pada bagian yang keempat, yaitu berkenaan dengan short talk. Ya, beberapa pembahasan yang lalu pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah bahas bagaimana tentang bagian pertama tentang picture, kemudian bagian kedua tentang question or responses, dan bagian yang ketiga itu tentang short conversation. Dan kali ini adalah short talk. Nanti setelah materi ini kita sampaikan dan kita latihan, baru nanti yang terakhir kita UAS pada semester genap. Nah, kita langsung saja. Ya, baik siswa sekalian. Jadi sekali lagi bahwa kita masih membahas tentang listening section, ya. Yaitu pada bagian yang terakhir. Apa itu bagian yang terakhir? Yaitu tentang short talk. Nah, kalau kita bicara tentang short talk ini tentunya sedikit berbeda dengan short conversation. Kalau short conversation itu sifatnya adalah dialog, ya, jadi percakapan yang dilakukan minimal oleh 2 orang atau lebih. Tetapi kalau short talk di sini tidak, ya. Jadi dia sifatnya adalah monolog. Untuk lebih jelasnya mungkin Abah bisa berikan ilustrasi semacam ini, ya. Ya. Jadi ada satu monolog, ya, satu sifatnya adalah monolog, ya. Kemudian bentuknya itu adalah akan diperdengarkan melalui audio, ya. Jadi melalui audio dengan format MP3, ya, atau WMA ataupun apalah begitu, ya. Nah, karena dia sifatnya monolog, tentu bentuknya bagaimana? Bentuknya itu bisa tentang announcement, ya, pengumuman, ya, bisa dia announcement, bisa dia teks yang lain seperti misalnya procedure, ataukah bentuknya itu adalah yang lain misalnya tentang deskriptif, ya, deskriptif, ya, atau yang lain, ya. Nah, lalu begini siswa sekalian, dalam satu monolog atau audio monolog yang diperdengarkan ini, itu digunakan untuk menjawab 2 soal sekaligus. Misalnya di sini adalah untuk menjawab nomor 12, jadi pada nomor 12 di sini ada questionnya, jadi bisa kita baca, ya, bisa kita lihat dari dalam lembar soal kita, ya. Kemudian di sini disajikan ada pilihan gandanya atau multiple choice-nya, kemudian ini, ya, ya. Kemudian juga sekaligus untuk menjawab nomor 13. Nomor 13 juga ada question-nya, ya, begini. Kemudian disiapkan pilihan gandanya juga, ya. Ya, apa begitu, ya. Nah, sekarang bagaimana strategi ataupun tips cara kita menyelesaikan ini? Nah, siswa sekalian jangan dulu tergesa-gesa atau terburu-buru untuk mendengarkan audionya, ya. Jadi kita baca dulu dan kita pahami dulu soalnya, ya. Pada nomor 12 ini pertanyaannya tentang apa, ya.
tentang apa, kemudian pilihan gandanya juga kita baca, itu isinya apa saja, ya. Kemudian sekaligus nomor 13 juga kita baca questionnya itu apa, ya. Kemudian juga pilihan ganda yang disajikan itu juga kita pahami dengan seksama. Nah, setelah kita memahami membaca pertanyaan dan jawaban pada nomor 12, 13 ini sudah kita pahami dengan seksama secara cermat, barulah kita mendengarkan mendengarkan audionya, ya, mendengarkan audionya. Nah, kenapa demikian? Ini dalam arti supaya kita tidak wasting time, ya. Nanti kalau kalian itu mendengarkan monolognya dulu, mendengarkan audionya dulu, baru mendengarkan bacaannya. Nanti kalau ada yang ragu, kalian mengulang lagi. Jadi kan wasting time, gitu ya. Jadi untuk menyingkat waktu, baca dulu pertanyaannya, 12 dan 13 tentang apa, serta pilihan gandanya, baru kita mendengarkan audionya. Nah, di saat kita mendengarkan audio ini, siswa sekalian, boleh jadi juga kita tidak harus terpaku untuk menjawab nomor 12 dulu, kemudian nomor 13-nya belakangan. Tidak demikian. Ada kalanya pada saat di paragraf-paragraf awal, ya, dari announcement atau cerita monolog ini disampaikan, itu sudah bisa untuk menjawab nomor 13. Sementara jawaban untuk nomor 12 ini mungkin ada di tengah sebuah cerita atau di akhir sebuah cerita. Jadi tidak harus 12 dulu, setelah 12 baru 13 dan berikutnya. Tidak. Dan begitu siswa sekalian. Mungkin akan lebih jelasnya, realnya di sini akan Abah sampaikan bentuk yang realnya bagaimana, begini. Contoh. Nah, misalnya begini siswa sekalian. Jadi di dalam soal realnya nanti itu akan kalian hanya di dalam lembar soal itu hanya bisa membaca ini. Ya. Jadi ada pertanyaannya dan ada pilihan gandanya, kemudian nomor 13 juga sama, ya. Jadi ada pilihan gandanya juga A, B, C, D. Jadi nomor 2 soal ini, nomor 12 dan 13 ini itu disiapkan dengan satu monolog atau satu announcement, ya. Nah, jadi bagaimana misalnya announcement-nya tersebut? Jadi announcement-nya untuk menyingkat waktu seperti ini. Misalnya kita dengarkan bersama-sama, ya. Jadi setelah kita tahu di situ ada untuk nomor 12 dan nomor 13. Ya. Jadi announcement-nya seperti ini. Question number 12 to 13. Refer to the following announcement. Attention, please. We would like to announce about our smart uniform. All students of SMK Hiabat must be appropriately dressed. We expect all the students support the school uniform policy, otherwise you will get punishment. Short sleeves and white shoes are not acceptable and should be kept out of school. Thank you for your attention. 12. What is the topic of the text? Ya, jadi itu sudah kita dengarkan. Setelah kita mendengarkan, baru kita bisa menentukan apakah pertanyaan nomor 12 itu jawabannya ada di A atau di B atau di C dan lain sebagainya. Nomor 13 itu jawabannya apakah ada di C atau di B dan lain sebagainya. Ya, jadi semacam itu siswa sekalian, ya. Jadi sudah kita dengarkan. Mungkin akan lebih jelas siswa sekalian kalau kita langsung saja praktek, ya, latihan
ya dengan soal yang sesungguhnya. Ini hanya sebagai pengantar saja Abah sebagaimana kalian untuk menghadapi atau mensikapi soal tentang short talk tersebut, begitu ya. Dan sekali lagi kita langsung saja kalian untuk segera masuk ke kelas virtual kalian. Di sana sudah Abah siapkan tentang latihan-latihan berkaitan dengan bagian keempat short talk tersebut. Nanti setelah itu kalian memahami, kalian latihan, nanti kita bahas bersama-sama di WhatsApp group. Mungkin demikian siswa sekalian, kurang lebihnya Abah mohon maaf. Sekali lagi selamat belajar secara virtual, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.